Inspeksi mendadak anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam ke SMA Negeri 1 Batam di Sekupang seakan membuat mata dunia pendidikan khususnya di Batam terbelalak. Betapa sekolah unggulan yang ada di Batam ternyata ditumpangi oleh siswa-siswa yang menurut perhitungan tim panitia penilai saat pendaftaran, diantaranya ada yang tidak lulus passing grade. Alhasil, ibarat sebuah kapal yang sudah ditentukan kuota penumpangnya, namun sekolah unggulan ini justru menjadi gemuk dari sisi jumlah siswa barunya, karena justru penumpangnya jadi membludak. Saat sidak anggota dewan, seolah tidak ada solusi yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Pertama, diberlakukannya sistem double shift. Solusi ini sangat tidak mungkin karena selain banyak guru yang keberatan, sistem ini tidak efektif. Kedua, menggunakan ruangan tambahan yang akan digunakan siswa, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruangan yang masih bisa digunakan. Namun solusi ini juga berat untuk dilaksanakan. Alasannya, dengan menggunakan fasilitas yang bukan ruangan kelas, bakal membuat siswa kelas 11 dan kelas 12 terganggu proses belajar seperti penggunaan laboratorium dan perpustakaan. Anggota DPRD Kota Batam dari Komisi 4 Ides Madri berpendapat, saat ini masalah-masalah yang terjadi harus segera ditemukan solusinya. Selain diperbanyaknya sekolah unggulan, solusi lain yaitu diberlakukannya kelas jauh. Hal ini bisa terjadi jika ada kerjasama yang baik. Nah, di sini kita coba, atau Dinas Pendidikan coba cari lokasi-lokasi atau lokal-lokal atau sekolah mana yang bisa dipakai untuk anak-anak ini belajar di sana gitu. Sesama sekolah negeri maksudnya? Terserah apakah sesama sekolah negeri atau sekolah swasta juga boleh kalau bisa dipinjam atau disewa atau seperti apa. Nah, berikutnya itu harus cepat dilakukan untuk pembangunan kelas-kelas baru. Supaya apa? Supaya nanti anak-anak kita ini naik ke kelas 2, mereka juga udah dapat tempat yang permanen gitu loh. Nah, kedepannya sambil ini kita evaluasi, kedepannya proses penerimaannya itu harus lebih dibenahi gitu. Artinya ya orang tua berebut masuk sekolah unggulan. Nah, yang kita perbanyak sekarang adalah bagaimana sekolah-sekolah biasa ini kita tingkatkan menjadi sekolah unggulan dengan meningkatkan kualitas belajar mengajarnya gitu. Solusi lainnya yang mungkin terjadi juga diungkapkan anggota DPRD Kota Batam dari Komisi 4, Safari Ramadan SPDI. Memberikan perhatian ke sekolah swasta juga menjadi salah satu solusi mengatasi masalah ini. Ya, begitu banyak juga teman-teman swasta juga menyampaikan keluhannya kepada kita. Harusnya Dinas Pendidikan ini bekerja sama dengan sekolah swasta. Sampai saat ini kita lihat di sekolah negeri itu overload, siswanya sangat menumpuk dan ini tidak efektif dalam pendidikan. Sementara di sisi yang lain, sekolah swasta ini tidak mendapatkan murid. Sekolah swasta yang dapat 30-40 muridnya, bagaimana sekolah swasta ini akan berjalan dengan baik. Maka untuk itu saya mungkin teman-teman ini kita sedang coba evaluasi dengan Dinas Pendidikan, harus diberikan solusi. Swasta ini juga harus kita bina, harus kita perhatikan, minimal harus memberikan perhatian kepada sekolah swasta. Contoh, orang ketika melihat sekolah swasta itu, sekolah negeri itu diminati karena biayanya ringan. Swasta masyarakat tidak mau karena menganggap biayanya mahal. Maka pemerintah harus memberikan perhatian kepada sekolah swasta. Ruang kelas barunya dibangun, unit sekolah barunya dibantu, mungkin juga bisa menempatkan pegawai negeri yang menjadi guru di sekolah swasta. Ini akan mengurangi beban biaya dari sekolah swasta tersebut. Maka ketika ini akan menjadi solusi supaya tahun depan tidak terjadi lagi yang seperti ini. Ini tahun ini saya lihat lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Overkapasitas siswa baru sesungguhnya tidak hanya terjadi di SMA Negeri 1 ini. Beberapa sekolah favorit seperti SMA Negeri 3, SMA Negeri 5, dan tidak menutup kemungkinan sekolah negeri lainnya mengalami overload meski tidak terpantau. Namun ada sisi positifnya, bahwa di Batam minat belajar siswa SMP ke SMA negeri masih tinggi. Sayangnya hal ini tidak diimbangi oleh kebijakan pemerintah Kota Batam yang setiap tahunnya seolah tidak berdaya saat disuguhkan beraneka masalah dalam PPDB. Dari Batam Kota, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan.